wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Triwidianti. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan tindak ujar. Ada yang sudah tahu apa itu tindak ujar? Yuk langsung aja kita mulai materi kita pada hari ini. Pelaksanaan tindak ujar merupakan komprehensi yang kedua setelah kita memahami bunyi ujaran yang didengarkan. Pada tahap kedua ini, kita akan melaksanakan tindak ujaran tertentu. Yang pertama ada unsur-unsur ujaran. Tindak ujar merupakan satuan terkecil dari bahasa untuk mengekspresikan makna. Suatu perkataan yang mengekspresikan suatu tujuan. Biasanya tindak ujaran berbentuk satu kalimat yang berupa menyatakan, bertanya, memerintah, menjanjikan, atau berbagai tindakan lainnya. Tindak ujaran dibagi menjadi 5 oleh Shirley sebagai berikut. Yang pertama yaitu representatif. Representatif yaitu pernyataan tentang suatu keadaan di dunia. Dari segi pembicara, apa yang dinyatakan itu mengandung kebenaran. Contohnya yaitu, pandemi COVID-19 masih belum berakhir sampai sekarang. Yang kedua ada direktif, yaitu pembicara melakukan tindakan ujaran dengan tujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Contohnya yaitu, dilarang parkir di sini. Yang ketiga yaitu komisif. Komisif ini hampir sama dengan ujaran direktif, namun ujarannya berbeda. Pada ujaran komisif ini, perintah itu ditunjukkan untuk pembicara itu sendiri. Contohnya, saya berjanji akan bersikap adil kepada seluruh masyarakat. Nomor 4 yaitu ekspresif, yaitu tindakan ujaran ini dipakai oleh pembicara bila dia ingin menyatakan keadaan psikologis dia mengenai sesuatu, misalnya rasa terima kasih, belasungkawa, ucapan selamat, dan sebagainya. Contohnya, saya turut berduka cita atas bencana yang menimpamu. Dan yang terakhir yaitu deklaratif. Deklaratif menyatakan adanya suatu keadaan baru yang muncul oleh karena ujaran itu sendiri. Contohnya, dengan ini kami menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Yang selanjutnya yaitu muatan proposisi. Proposisi merupakan unit-unit makna yang terdiri atas predikasi dan argumen sehingga membentuk kesatuan pikiran yang utuh. Contohnya yaitu Ira menonton drama Korea. Dan selanjutnya yaitu muatan tematik. Muatan tematik terdiri atas informasi lama dan informasi baru. Pada umumnya informasi lama mendahului informasi baru. Contohnya, Tata pergi minggu lalu. Tata di sini sebagai informasi lama, sedangkan pergi minggu lalu sebagai informasi baru. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan ujaran tak langsung. Jika motivasi atau tujuan penutur dalam ujaran berbeda dengan motif kalimat yang digunakan, hal ini disebut ujaran tak langsung. Misalnya, tujuannya berupa imperatif atau perintah, sedangkan kalimatnya berupa deklaratif atau interrogatif. Contohnya yaitu pada kalimat yang pertama, ruangan ini ada lampunya. Pada kalimat yang kedua, ruangan ini gelap sekali ya. Tujuannya untuk menyuruh lawan bicara untuk menghidupkan lampu. Dan yang terakhir, prinsip kerjasama atau kooperatif. Prinsip ini menyatakan bahwa tindak komunikasi harus diwujudkan dalam kerjasama. Dengan kata lain, partisipan yang terlibat dalam tindak komunikasi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam komunikasi. Prinsip kerjasama dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada maksimum kuantitas. Maksimum kuantitas yaitu penutur harus memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan lawan tuturnya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang kedua yaitu maksimum kualitas. Maksimum kualitas yaitu menghendaki penuturnya untuk mengatakan atau memberikan informasi yang sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu maksimum hubungan. Maksimum hubungan mengatur agar kalimat-kalimatnya saling berhubungan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, maksimum cara. Maksimum cara ini menghendaki peserta tutur untuk bertutur secara langsung, jelas, singkat, tidak taksa atau ambigu, dan juga runtut. Sekian materi kita pada kali ini. Jika dalam menyampaikan materi saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.